Salam jumpa kembali dengan saya yang Pianai Delay, SPD, dan untuk penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama ditemani oleh Ibu Alfonsia. Beliau adalah guru kelas 4 di sekolah dasar kami, di sekolah dasar Katolik Holo, Kecamatan Gunung Pagong, Kabupaten Flores Timur. Baik Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Baik selalu. Oke, saya juga kabarnya baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Tapi sebelumnya nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di kelas. Sekalian saya melakukan proses supervisi. Adapun tujuan dari proses supervisi yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan sebentar di kelas. Ini juga barangkali sebagai persiapan awal Ibu sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran sebentar, agar Ibu mungkin lebih siap, lebih percaya diri nantinya. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pra-observasi Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan belajar apa yang ingin Ibu capai? Oke, baik Pak. Berdasarkan RTP yang saya tuliskan, tujuan pembelajaran yang saya ambil itu yang pertama, jadi ada dua tujuan pembelajaran di sini. Jadi melalui pengamatan, siswa itu mengamati gambar, kemudian video dan juga lingkungan sekitar. Dari situ siswa mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan cara perkembangbiakan hewan. Jadi yang di sini dimasukkan di sini adalah ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Dan yang kedua, melalui penugasan mandiri, siswa mampu membuat karya cara perkembangbiakan hewan, yaitu tadi ada 3 tadi, ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Terus bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk cara pengembangan ini saya menggunakan 2 cara, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelasnya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan di kelas itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Kemudian saya juga melakukan pembagian kelompok kepada siswa dengan melihat kemampuan dan juga keterampilan dan keaktifan siswa sendiri di kelas. Oke baik Ibu, jadi pembelajaran yang Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran itu diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian Ibu akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Oke baik, untuk media pembelajaran ini saya menggunakan LKPD atau lembar kerja, kemudian ada PowerPoint, LCD dan juga laptop. Nah, oke baik Ibu, nanti sebentar saya akan melakukan supervisi kelas, melihat, terus saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang nantinya Ibu lakukan sebentar di kelas. Setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, nanti kita akan lanjut melakukan percakapan pasca observasi. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan kali ini? Baik, yang saya dapatkan itu adalah saya mendapatkan gambaran dan juga media yang akan saya gunakan sebagai persiapan saya untuk melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu sebentar di kelas. Nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Demikian percakapan kita pada kesempatan kali ini. Semoga pembelajaran yang nantinya dilakukan di kelas berjalan dengan baik. Selamat siang. Baik, selamat siang untuk anak-anak semua. Selamat siang, Ibu. Masih semangat, Masih. Ya, walaupun kita sudah di siang bolong seperti ini, tetapi Ibu harap supaya kamu tetap semangat untuk mengikuti pelajaran.
Sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa dulu. Satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak semua. Nah, setelah berdoa, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu mengecek kehadiran. Untuk siswa kelas 4 hari ini semuanya hadir atau ada yang sakit? Benar. Oke, baik, terima kasih. Harap supaya kedepannya juga hadir terus, supaya jangan ketinggalan pelajaran. Oke, sebelum memulai materi kita selanjutnya, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin kita ice breaking. Satu orang bisa? Siapa yang mau bersedia? Oke, maju sudah. Yang lain berdiri supaya lebih semangat lagi. Oke, semangat, semangat, Semangat. Oke, siap. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Baik kelas 4, untuk materi kita pada siang hari ini, kita akan mengelompokkan cara perkembangbiakan hewan. Ya, cara perkembangbiakan hewan. Jadi, perkembangbiakan hewan yang dimaksud di sini adalah ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Ada yang tahu kan? Ovipar ini yang dimaksud hewan yang bagaimana? Coba. Ovipar. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Hewan ovipar itu berarti hewan yang bertelur. Itu hewan bertelur. Kalau vivipar itu dia beranak, jadi tidak melalui tahapan yang namanya dengan bertelur. Kemudian kalau ovovivipar berarti dia melalui tahapan yang namanya bertelur. Setelah bertelur lalu telurnya menetas dan menghasilkan anak. Itu yang namanya ovovivipar. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Bisa orang? Bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Pas toh? Oke. Setelah itu nanti habis ini Ibu akan bagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 ini namanya kelompok beruang. Mana kelompok 2? Oke, ini yang kelompok 2 ini. Jadi ini kelompok 1 yang namanya kelompok beruang. Yang di sebelah itu kelompok mawar. Selanjutnya Ibu akan bagikan siswa ya. Nanti setelah Ibu bagi ini nanti materi Ibu akan sodor materi, lalu jawabannya akan kamu tulis di dalam lembar kerja ini. Sebelum kita masuk ke presentasi kelompok, satu kali lagi ice breaking. Tepuk semangat. Dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Semangat. Yes. Oke. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 kelompok mawar akan melaporkan hasil diskusi kami. 1. Ovipar. Contoh ayam, angsa, bebek, toket. 2. Vivipar. Contoh anjing, kucing, kambing, babi, sapi, kuda. 3. Ovovipar. Ular, ikan hiu, ikan pari. 1. Ovipar. Contoh cicak, bebek, itik, kura-kura. Vivipar. Contoh sapi, kerbau, kuda, gajah. 3. Ovovivipar. Contoh kelelawar, burung, ular. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 2, silakan kembali ke tempat dudukmu masing-masing. Yang kedua, vivipar adalah Hewan yang beranak. oke, proses perkembangbiakan hewan dengan cara beranak. Dan yang ketiga, ovovivipar yaitu Proses perkembangbiakan hewan dengan cara beranak. oke, proses perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara bertelur dan beranak. Baik, sampai
pelajaran ini, Ibu mau bertanya ya. Satu orang spontan, kalau dia bisa jawab langsung angkat tangan. Saya Ibu, langsung jawab ya. Oke. Apa yang sudah kamu dapatkan pada pelajaran di siang hari ini? Oke, Osir. Kami sudah dapat mengelompokkan cara perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke, tepuk tangan untuk Osir dulu. Baik, terima kasih untuk semua anak-anak kelas 4 yang sudah mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik ya. Jadi melalui pelajaran kita hari ini, akhirnya kamu bisa mengelompokkan cara perkembangbiakan hewan ya, yaitu dengan 3 cara tadi, ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Mari kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan berdoa. Satu orang bisa memimpin kita dalam doa. Selamat berjumpa kembali. Saya ditemani oleh Ibu Anusia. Kami akan melakukan percakapan pasca observasi kelas yang melakukan seperti kelas yang dilakukan di kelasnya. Di percakapan pra observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah Ibu Anusia lakukan di kelas. Ibu baik, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Baik, yang saya rasakan dari supervisi pembelajaran di kelas tadi, ini mungkin baru pertama kalinya saya disupervisi. Hingga awalnya saya merasa sedikit tegang, tetapi setelahnya saya merasa baik adanya. Awalnya Ibu merasa sedikit tegang karena selama ini masih jarang Ibu di supervisi kelas. Baik, selanjutnya ada pengembangan apa yang Ibu lakukan dan langkah-langkah apa yang Ibu lakukan bisa Ibu ceritakan kembali terkait pembelajaran yang baru saja Ibu lakukan di kelas tadi. Terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas tadi, langkah-langkah yang saya tempuh itu adalah membuat langkah pembelajaran dan area pengembangan dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Pengembangan area pengembangannya itu area pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dengan baik atau bagaimana? Sudah baik, namun masih ada sedikit kekurangan. Ibu sudah baik, tapi namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa kekurangan dan kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran? Baik, untuk kekurangan dan hambatan ini mungkin dialami oleh semua guru. Baik saya sendiri maupun teman-teman guru lain juga, itu terkait dengan siswa. Mungkin masih ada siswa yang belum aktif, istilahnya masih pasif atau kurang aktif, dan juga tidak terlibat saat proses diskusi itu berlangsung. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Anak mungkin tidak aktif, semua itu bisa terjadi. Ya ini mungkin juga dalam pembagian kelompok. Jadi artinya bukan sekarang tapi nanti lain kali ketika ada pembagian kelompok itu, saya harus menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan minat anak. Jadi misalnya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar anak, kemudian seperti visual, auditory, dan juga kinestetik, sehingga anak itu merasa lebih nyaman. Oke, baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi. Saya juga penasaran ini. Saya ingin mendengar cerita lanjutan dari Ibu. Apakah sudah bisa terrealisasi atau belum? Dan terus kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Oke baik Pak. Mungkin waktunya belum saya tentukan, tetapi saya yakin suatu saat nanti pasti saya akan melakukan yang lain. Dan ini mungkin secepatnya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kita berdiskusi bersama. Semoga kedepannya Ibu lebih semangat. Ya.